Inter Milan telah memulai pembicaraan kontrak baru dengan Kapten Lautaro Martinez. Menurut Il Giornale melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa Nerazzurri telah menawarkan kontrak baru hingga akhir Juni 2028. Seperti diketahui, kontrak Lautaro saat ini masih berjalan hingga akhir Juni 2026. Namun, Inter sudah siap untuk mulai memikirkan masa depan sang striker dengan baik, mengingat dirinya adalah bagian dari fondasi tim untuk beberapa musim mendatang. Oleh karena itu, Inter akan berusaha untuk memperpanjang kontrak Lautaro demi mencerminkan statusnya di dalam tim. Laporan menjelaskan, Inter telah mengadakan pembicaraan nyata yang pertama dengan agen Alejandro Camano pada hari Jumat kemarin. Nerazzurri telah mengajukan kontrak baru hingga akhir Juni 2028, dengan kenaikan gaji dari 6,5 juta euro bersih per musim, menjadi sekitar 7,5 juta euro bersih per musim. Dan untuk saat ini, Inter akan menunggu respon dari Lautaro dan perwakilan terkait kontrak baru tersebut. Robin Gosens dilaporkan siap menolak tawaran Wolfsburg di musim panas ini dan ingin bertahan di Inter. Menurut Sport Italia melalui FC Internews, musim panas kali ini bukanlah jendela transfer pertama di mana masa depan Gosens di Inter tampak tidak pasti. Seperti sebelumnya, yang paling banyak menarik minat untuk merekrut Gosens adalah dari Bundesliga. Pertama ada Union Berlin yang telah melakukan pendekatan, tetapi justru Wolfsburg yang terlihat paling serius untuk mengontrak sang pemain. Laporan menjelaskan bahwa Wolfsburg telah mengajukan tawaran pinjaman selama 1 musim yang berisi kewajiban pembelian senilai 14 juta euro. Namun dan bagaimanapun, Gosens telah memutuskan untuk menolak tawaran Wolfsburg dikarenakan sang pemain tidak yakin dengan proyek klub Bundesliga tersebut. Oleh karena itu, meski musim lalu tidak mendapatkan menit bermain sebanyak yang diharapkan, namun Gosens memutuskan untuk bertahan dan akan berusaha memperebutkan posisinya selama kampanye mendatang. Direksi Inter Milan dilaporkan akan menggelar rapat hari ini di pusat pelatihan klub untuk membahas target striker yang akan direkrut di sisa jendela transfer. Menurut FC Internews, mulai dari Folarin Balogun, Beto, Mehdi Taremi hingga Alvaro Morata telah masuk dalam target klub untuk didatangkan. Direksi Nerazzurri harus memikirkan kembali strategi mereka setelah dipastikan kehilangan Gianluca Scamacca yang akan bergabung dengan Atalanta. Dari segi target lini serang Inter, yang pertama ada Folarin Balogun dari Arsenal. Striker asal Amerika itu tentunya merupakan pemain yang menurut Inter akan menjadi investasi yang baik untuk saat ini dan masa depan. Namun, pertanyaan besarnya adalah apakah The Gunners bersedia menjual Balogun dengan harga yang sesuai dengan kemampuan Inter. Kemudian ada striker Udinese, Beto. Pemain asal Portugal itu bisa dibilang yang paling mirip dengan Scamacca dalam hal profil dan gaya permainan. Seperti Scamacca, Beto adalah penyerang tengah yang tinggi dan kuat yang secara teknis juga cukup mahir untuk terhubung dengan rekan setimnya. Seperti diketahui, Udinese dilaporkan akan bersedia melepas Beto dengan harga 30 juta euro. Sementara itu, Alvaro Morata tetap menjadi solusi yang ideal bagi pelatih Simone Inzaghi. Namun, para direktur Inter tidak ingin melakukan investasi yang signifikan dalam hal biaya dan gaji untuk mengontrak pemain seusia Morata. Dan yang terakhir ada Mehdi Taremi dari Porto. Striker asal Iran berusia 31 tahun itu bukan menjadi target utama Inter, tetapi dirinya masih masuk dalam daftar pendek target mereka. Oleh karena itu, jika semua target potensial lain pada akhirnya tidak dapat didatangkan karena satu dan lain alasan, maka Inter akan memutuskan bahwa Mehdi Taremi adalah pilihan paling logis dari sejumlah striker yang tersedia. Inter Milan telah menyelesaikan kesepakatan untuk mengontrak gelandang Lazar Samardzic dari Udinese. Menurut pakar pasar transfer Fabrizio Romano, yang melaporkan di berandanya bahwa Nerazzurri telah menyelesaikan semua kesepakatan dengan Udinese dan dengan perwakilan sang pemain. Romano menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir Inter telah bekerja sama dengan agen Samardzic, Rafaela Pimenta dalam menyusun kontrak berdurasi 5 tahun untuk pemain Serbia kelahiran Jerman tersebut. Samardzic akan mendarat di Milano antara Senin atau Selasa untuk melakukan tes medis dan kemudian menandatangani kontrak 5 tahun dengan Inter.
Romano mencatat bahwa Inter mendatangkan Samardzic dengan kesepakatan pinjaman yang dibayar di awal sekitar 4 juta euro, dengan kewajiban pembelian permanen senilai 16 juta euro, plus bonus di kisaran 2 hingga 3 juta euro. Sedangkan gelandang muda Giovanni Fabian telah menuju ke arah sebaliknya. Inter telah menyetujui kesepakatan terpisah untuk menjual Fabian ke Udinese seharga 4 juta euro dengan opsi pembelian kembali senilai 12 juta euro. Mantan winger Napoli, Omar El Kaddouri merasa bahwa Achraf Hakimi harus kembali ke Inter Milan. Dalam sesi wawancara dengan Sport Italia, mantan pemain timnas Maroko itu ditanya tentang masa depan rekan senegaranya Hakimi, yang santer dikaitkan dengan kepulangan ke Inter. "Saya menyarankan Hakimi untuk kembali ke Inter karena di sanalah dia mencapai level tertinggi dalam karirnya," ungkap El Kaddouri. "Versi terbaik Hakimi yang pernah kami lihat ada di Inter, dan dalam pandangan saya, dia pindah ke Paris ketika Nerazzurri masih menjadi klub dengan banyak masalah yang harus mereka selesaikan. Hakimi adalah salah satu fullback terbaik di dunia, dan menurut pendapat saya, jika ada kesempatan maka Anda harus merekrutnya." Mengingat Hakimi dikaitkan dengan Inter, maka hal ini bisa menjadi kesempatan bagi Nerazzurri untuk memikirkan kepulangannya, tetapi ini akan membutuhkan banyak biaya. Namun jika kita membahas pada sisi teknis, Hakimi adalah salah satu pemain terbaik di posisinya dan akan memberikan banyak hal kepada Inter, tutup El Kaddouri. Klub asal Portugal, Benfica akan mencoba merekrut target Inter Anatoli Trubin dan akan mengadakan pertemuan dengan Shakhtar Donetsk di London pada hari ini. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa raksasa Lisbon itu akan bertemu dengan perwakilan Shakhtar dengan tujuan untuk mendatangkan Trubin di musim panas. Saat ini Trubin adalah target utama Inter, namun kesepakatan di musim panas ini masih terlihat sulit mengingat harga yang diminta Shakhtar tidak kurang dari 20 juta euro. Inter ingin mengontrak pemain berusia 21 tahun itu sebagai solusi untuk kiper dalam jangka panjang. Laporan menunjukkan bahwa jika Inter tidak bisa menurunkan harga Trubin di musim panas ini, maka mereka akan mendatangkan sang kiper di tahun depan dengan status bebas transfer ketika kontraknya dengan Shakhtar berakhir. Namun di sisi lain, Benfica juga sangat serius mencoba untuk mendatangkan Trubin di musim panas. Direktur olahraga Benfica akan berada di London hari ini, di mana Shakhtar akan memainkan laga persahabatan melawan Tottenham Hotspur. Laporan menjelaskan bahwa harga yang diminta Shakhtar 20 juta euro akan menjadi kendala bagi Benfica seperti halnya Inter. Namun, Benfica bertekad untuk menemukan jalan dengan pertemuan hari ini bisa terbukti penting dalam menentukan apakah Benfica memiliki strategi untuk menandatangani Trubin atau tidak. Penjaga gawang Atletico Paranaense, Bento dilaporkan jadi favorit sebagai kiper cadangan baru Inter Milan. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter tengah melirik kiper asal Brazil berusia 24 tahun tersebut sebagai kiper pilihan kedua. Inter telah mencapai kesepakatan untuk transfer Jan Sommer, dan akan menyelesaikan kepindahannya dari Bayern Munchen dalam 1 atau 2 hari ke depan. Namun, Inter sepertinya tidak akan berhenti sampai di situ mengingat mereka masih mencari satu kiper lagi di musim panas ini. Sommer adalah pengganti jangka pendek Andre Onana, dan Inter membutuhkan pelapisnya setelah kepergian Samir Handanovic di akhir kontraknya. Laporan mencatat, bahwa Inter telah lama mengincar Anatoli Trubin dari Shakhtar Donetsk, yang terlihat seperti target utama Inter. Namun, negosiasi dengan Shakhtar terbukti sangat sulit dan Inter pun mencari alternatif Trubin, yakni Bento dari Atletico Paranaense. Akan tetapi kendalanya adalah Paranaense dilaporkan menginginkan sekitar 10 juta euro untuk kesepakatan Bento. Selain itu, klub Brasil tersebut tidak begitu tertarik untuk menjualnya di musim panas ini. Klub Premier League, Brighton Hove Albion dilaporkan sangat ingin mengontrak gelandang muda Inter Milan Christian Aslani. Aslani bergabung dengan Nerazzurri pada musim panas lalu setelah membuat terobosan di Empoli. Akan tetapi sang pemain harus berjuang untuk konsistensi dan menit bermain selama musim pertamanya di Giuseppe Meazza. Meski demikian, Aslani tetap menjadi profil menarik yang memiliki peminat di Italia dan luar negeri.
Menurut Tutto Mercato Web, Brighton telah memantau gelandang muda tersebut, di mana pelatih Roberto De Zerbi telah melacak perkembangan Aslani sejak hari-harinya sebagai pelatih Sassuolo. Laporan mencatat, De Zerbi telah melakukan kontak dengan Piero Ausilio sejak bulan Juni terkait bintang muda Albania tersebut. Akan tetapi laporan menjelaskan bahwa hanya tawaran besar yang bisa menggoda Inter untuk berpisah dengan Aslani. Meski kedatangan Lazar Samardzic sudah dekat, namun pelatih Simone Inzaghi masih berencana untuk mengandalkan Aslani sebagai cadangan Hakan Çalhanoğlu. Inter Milan dilaporkan akan mengejar Folarin Balogun dari Arsenal di tengah perjuangan untuk mendaratkan Gianluca Scamacca. Nerazzurri sedang membenahi lini serang mereka menyusul kepergian Edin Dzeko dan Romelu Lukaku. Perburuan striker baru oleh manajemen Inter sejauh ini tampak sangat kacau, dengan berpindah dari satu target ke target transfer lainnya. Dalam beberapa hari terakhir, Scamacca muncul sebagai kandidat favorit Inter untuk peran tersebut. Namun di jam-jam terakhir, Atalanta tiba-tiba menyalip Inter dalam perebutan striker berusia 24 tahun tersebut. Menurut FC Internews, Nerazzurri akan menghidupkan kembali minat mereka terhadap Folarin Balogun. Pemain asal Amerika itu telah masuk dalam daftar pendek Inter untuk sementara waktu. Musim lalu, Balogun menikmati musim yang spektakuler dengan status pinjaman di Stade Reims. Namun terlepas dari prestasinya di Liga 1, Balogun tetap berada di luar proyek teknis Mikel Arteta dan ingin menjual sang striker secara permanen di musim panas ini. Laporan menjelaskan, Inter telah membuat kontak baru dengan Arsenal dalam beberapa jam terakhir. Laporan tersebut mengklaim bahwa 35 juta euro akan cukup untuk menutup kesepakatan. Bek Atalanta, Mari Demiral belum memberi jawaban atas tawaran dari Fenerbahce karena ia masih berharap bisa bergabung dengan Inter di musim panas 2023. Menurut Calciomercato.com, Demiral sengaja menahan kepindahan ke Turki sambil menunggu Inter mengetuk pintu untuk meminangnya. Seperti diketahui, Demiral saat ini tidak masuk dalam proyek taktis pelatih Gianpiero Gasperini. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah laporan telah mengaitkan pemain internasional Turki itu dengan kepindahan ke Inter Milan. Namun, Nerazzurri belum melakukan upaya nyata untuk memboyongnya. Laporan menjelaskan, Demiral memiliki tawaran di atas meja dari Fenerbahce yang sangat ingin memulangkannya ke Istanbul. Seperti diketahui, Demiral menghabiskan sebagian besar karir mudanya di Fenerbahce. Sang pemain juga pernah memperkuat Sporting, Sassuolo dan Juventus sebelum bergabung dengan Atalanta pada 2021. Demiral juga memiliki pengalaman yang signifikan di level internasional dengan mewakili tim nasional senior Turki dalam 39 caps, dengan mencetak 2 gol. Oleh karena itu, masih harus dilihat berapa lama Demiral sabar menunggu tawaran dari Inter Milan.